Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan kami, nama Kuspriyati, nomor absen 35, sebagai peserta Diklat PKA Angkatan 3 tahun 2021 PPSDM Yogyakarta akan menampilkan tugas materi komunikasi efektif yang diampu oleh fasilitator Dr. Anda Nani Widyaningsih, MSI. Pada kesempatan kali ini kami akan menampilkan branding aksi perubahan, yaitu pencapaian Kecamatan Layak Anak melalui Gubuk Peduli Anak Gerobokan Hebat, atau kita branding dengan istilah Gupan Gobat. Kita akan mengidentifikasi persoalan organisasi yang terjadi di Kecamatan Gubuk, Kabupaten Grobogan. Perlu kami sampaikan bahwa saat ini pemerintah Kabupaten Grobogan selama 9 tahun berturut-turut berada pada status Kabupaten Layak Anak Pratama. Hal ini menuntut semua stakeholder harus mengambil peran untuk meningkatkan status Pratama ini. Di antaranya, kami di tingkat kecamatan mempunyai tanggung jawab dan beban moral yang sama bagaimana Kecamatan Layak Anak ini mampu memberikan kontribusi yang nyata untuk peningkatan status Kabupaten Layak Anak dari Pratama menjadi Madya. Besar harapan kami dari jajaran pemerintah Kabupaten Grobogan untuk bisa terlepas dari status Pratama menjadi Madya. Sehingga harapannya di dalam waktu yang tidak terlalu lama, kami pemerintah Kabupaten Grobogan dapat memenuhi hak-hak anak sebagaimana termaktub di dalam Konvensi Hak Anak. Kita akan melihat bagaimana pelaksanaan urusan pemerintahan di Kabupaten Grobogan dari keempat urusan penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Grobogan. Maka tema ataupun isu yang kami angkat adalah di dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib non pelayanan dasar. Di dalam pelaksanaan urusan wajib non pelayanan dasar ada 18 urusan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Sehubungan dengan Kecamatan Layak Anak ini, maka kegiatan ini bertujuan untuk melaksanakan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Bapak Ibu yang kami hormati, rencana aksi perubahan tersebut sesuai dengan rencana pembangunan jangka panjang Kabupaten Grobogan tahun 2005-tahun 2025. Sebagaimana tercantum di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan nomor 11 tahun 2007 tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Grobogan tahun 2005-2025. Adapun visi pembangunan daerah Kabupaten Grobogan 2005-2025 adalah terwujudnya masyarakat Kabupaten Grobogan sejahtera lahir dan batin yang beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudaya, maju dan mandiri. Aksi perubahan tersebut kita sinkronkan dengan sasaran pembangunan 5 tahunan, yaitu tahun 2016 sampai 2021, selaras dengan sasaran pembangunan yang ingin dicapai oleh pemerintah Kabupaten Grobogan. Dari 6 sasaran pembangunan yang ada, maka inovasi yang kami usung sesuai dengan sasaran pembangunan keempat, yaitu terwujudnya rasa aman dan damai bagi seluruh rakyat di Kabupaten Grobogan. Kita akan melihat bagaimana rencana pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Grobogan tahun 2016 sampai 2021. Hal ini disampaikan di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan nomor 10 tahun 2016 tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Grobogan tahun 2016-2021. Adapun visi Kabupaten Grobogan di dalam RPJMD Kabupaten Grobogan adalah terwujudnya masyarakat Kabupaten Grobogan yang sejahtera secara utuh dan menyeluruh. Dari visi yang dipaparkan di dalam perda tersebut, ada 9 misi Kabupaten Grobogan untuk mencapai visi tersebut.
Adapun visi yang sesuai dengan tema yang akan kami usung atau aksi perubahan yang akan kami tampilkan, ada misi ke-9 yaitu meningkatkan pemerataan pendapatan, pembangunan antar wilayah, kesetaraan gender, perlindungan anak, dan penanggulangan kemiskinan. Kita lihat lebih dalam bagaimana pelaksanaan misi ke-9 yaitu meningkatkan pemerataan pendapatan, pembangunan antar wilayah, kesetaraan gender, perlindungan anak, dan penanggulangan kemiskinan. Di dalam pencapaian misi ke-9 tersebut, ada 2 tujuan yang ingin dicapai, yaitu yang pertama menurunkan kemiskinan, kesenjangan antar wilayah, dan kesenjangan antar kelompok pendapatan. Adapun tujuan yang kedua yaitu meningkatkan kesetaraan gender dan perlindungan terhadap perempuan serta pemenuhan hak anak. Kita akan melihat lebih dekat terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi sekretaris kecamatan, bahwa sesuai dengan peraturan Bupati Grobogan nomor 75 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok, fungsi, uraian tugas jabatan, dan tata kerja kecamatan Kabupaten Grobogan, bahwa fungsi sekretaris kecamatan sebagaimana termaksud dalam pasal 6 ayat 3, fungsi sekcam adalah pelaksanaan koordinasi pelaksanaan kegiatan pemerintahan kecamatan dengan instansi terkait. Pelaksanaan fungsi ini sebagai tindak lanjut atas tugas sekretaris kecamatan sebagaimana termaksud di dalam pasal 6 ayat 2, bahwa sekretaris mempunyai tugas pokok membantu camat dalam melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan kewenangan camat dan melaksanakan urusan kesekretariatan yang meliputi surat menyurat, bidang umum, administrasi kepegawaian, dan pengelolaan keuangan, serta memberikan pelayanan administratif kepada seluruh aparatur kecamatan. Bapak Ibu yang kami hormati, perlu kami sampaikan dasar hukum Kecamatan Layak Anak. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Yang kemudian ada Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11, 12, 13, dan 14 Tahun 2011 terkait dengan kebijakan pengembangan Kabupaten Layak Anak, indikator Kabupaten Kota Layak Anak, tentang panduan pengembangan Kabupaten Kota Layak Anak, dan panduan evaluasi Kabupaten Kota Layak Anak. Kemudian Kabupaten Grobogan telah mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15 Tahun 2013 tentang perlindungan anak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan atas Perda Kabupaten Grobogan Nomor 15 Tahun 2013 tentang perlindungan anak. Yang terakhir, kami punya instruksi Bupati Grobogan nomor 476/1770/7 Romawi /2017 tentang perubahan instruksi Bupati Grobogan nomor 050/655/2012 tentang perwujudan kabupaten, kecamatan, desa atau kelurahan layak anak. Berangkat dari permasalahan yang muncul yaitu belum terbentuknya Kecamatan Layak Anak, kami mencoba mengidentifikasi lebih dalam terkait dengan persoalan yang terjadi dan kami menyimpulkan dalam satu rumusan masalah, yaitu ada 7 rumusan masalah yang ingin kami sampaikan. Yang pertama yaitu lemahnya kelembagaan pemerintah di tingkat kecamatan dalam upaya perlindungan anak. Kemudian yang kedua, belum tersedianya fasilitas yang menampung kreativitas anak. Rumusan masalah yang ketiga yaitu kurangnya peran dunia usaha untuk proaktif dalam upaya memenuhi hak anak. Yang keempat, belum adanya peran lembaga perempuan untuk proaktif di dalam memenuhi hak anak.
Yang kelima, kurangnya promosi, komunikasi, informasi, dan edukasi atau kita kenal dengan PKIE pada masyarakat dalam melembagakan dan membudayakan Kecamatan Layak Anak atau Kelana. Rumusan masalah yang keenam yaitu belum optimalnya pengaruh utamaan pemenuhan hak anak atau sering kita kenal dengan istilah PUHA. Rumusan masalah yang terakhir atau yang ketujuh yaitu belum adanya wilayah percontohan desa layak anak sebagai pendukung Kecamatan Layak Anak. Untuk memecahkan persoalan yang terjadi dengan melakukan pemetaan jejaring kerja, maka kami akan mencoba memaparkan tahapan pelaksanaan aksi perubahan untuk mencapai tujuan organisasi yang sudah kami sampaikan di awal. Yang pertama, kami akan melakukan pembentukan tim efektif. Ada 3 tahapan di dalam pembentukan tim efektif. Yang pertama yaitu penyusunan draft keputusan camat tentang pembentukan tim efektif. Yang kemudian kedua adalah penandatanganan keputusan camat tentang pembentukan tim efektif atas koreksi saran masukan terhadap draft yang kami sampaikan sebelumnya. Yang ketiga, setelah penandatanganan SK camat tentang pembentukan tim, kami akan melakukan rapat koordinasi antar anggota tim efektif. Untuk tahapan yang kedua, kami akan melakukan sosialisasi Kecamatan Layak Anak kepada seluruh stakeholder yang terlibat, yaitu Kepala Desa se-Kecamatan Gubuk, Ketua Tim Penggerak PKK Desa se-Kecamatan Gubuk, kepada Ketua FKD se-Kecamatan Gubuk, kepada dunia usaha se-Kecamatan Gubuk, dan kepada seluruh pengelola media sosial yang ada di Kecamatan Gubuk. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk tahap ketiga, kami akan melakukan penyusunan rencana kerja tim gugus tugas Kecamatan Layak Anak dan Forum Anak. Kita akan memulai dari pemetaan masalah dalam pemenuhan hak anak. Setelah permasalahan dapat kita petakan, maka kita akan mendiskusikan solusi pemecahan masalah dalam pemenuhan hak anak. Yang terakhir, atas hasil diskusi tersebut kita akan merumuskan dalam satu rumusan yang kita tetapkan sebagai rencana kerja untuk percepatan pembentukan Kecamatan Layak Anak. Di tahap keempat, kita akan melaksanakan pembuatan profil anak. Di dalam pembuatan profil anak, tentunya kita butuh komunikasi efektif dengan stakeholder yang terkait di dalam pengelola data anak. Ada beberapa tahapan yang kami lakukan di dalam pembuatan profil anak. Yang pertama yaitu penghimpunan data untuk penyusunan profil anak. Kemudian yang kedua, komunikasi efektif dengan stakeholder pengelola data anak, dan terakhir penyusunan profil anak itu sendiri. Untuk memecahkan persoalan yang terjadi dengan melakukan pemetaan jejaring kerja, maka kami akan mencoba memaparkan tahapan pelaksanaan aksi perubahan untuk mencapai tujuan organisasi yang sudah kami sampaikan di awal. Yang pertama, kami akan melakukan pembentukan tim efektif. Ada 3 tahapan di dalam pembentukan tim efektif. Yang pertama yaitu penyusunan draft keputusan camat tentang pembentukan tim efektif. Yang kemudian kedua adalah penandatanganan keputusan camat tentang pembentukan tim efektif atas koreksi saran masukan terhadap draft yang kami sampaikan sebelumnya. Yang ketiga, setelah penandatanganan SK camat tentang pembentukan tim, kami akan melakukan rapat koordinasi antar anggota tim efektif. Untuk tahapan yang kedua, kami akan melakukan sosialisasi Kecamatan Layak Anak kepada seluruh stakeholder yang terlibat, yaitu Kepala Desa se-Kecamatan Gubuk, Ketua Tim Penggerak PKK Desa se-Kecamatan Gubuk, kepada Ketua FKD se-Kecamatan Gubuk, kepada dunia usaha se-Kecamatan Gubuk, dan kepada seluruh pengelola media sosial yang ada di Kecamatan Gubuk. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk tahap ketiga, kami akan melakukan penyusunan rencana kerja tim gugus tugas Kecamatan Layak Anak dan Forum Anak. Kita akan memulai dari pemetaan masalah dalam pemenuhan hak anak. Setelah permasalahan dapat kita petakan, maka kita akan mendiskusikan solusi pemecahan masalah dalam pemenuhan hak anak. Yang terakhir, atas hasil diskusi tersebut kita akan merumuskan dalam satu rumusan yang kita tetapkan sebagai rencana kerja untuk percepatan pembentukan Kecamatan Layak Anak.
Di tahap keempat, kita akan melaksanakan pembuatan profil anak. Di dalam pembuatan profil anak, tentunya kita butuh komunikasi efektif dengan stakeholder yang terkait di dalam pengelola data anak. Ada beberapa tahapan yang kami lakukan di dalam pembuatan profil anak. Yang pertama yaitu penghimpunan data untuk penyusunan profil anak. Kemudian yang kedua, komunikasi efektif dengan stakeholder pengelola data anak, dan terakhir penyusunan profil anak itu sendiri. Tahapan yang kelima yaitu advokasi pengarus utamaan pemenuhan hak anak atau kita kenal dengan PUHA kepada desa dalam penyusunan APBDes. Kami meyakini bahwa Kecamatan Layak Anak ini akan lebih tercapai dengan cepat atas dukungan dari pemerintah desa melalui anggaran pada APBDes desa masing-masing. Bentuk yang kami lakukan dalam advokasi pengarus utamaan pemenuhan hak anak ini ada dua tahapan. Yang pertama yaitu fasilitasi penyusunan perdes tentang APBDes. Yang kedua yaitu kami ingin memastikan bahwa di tahapan evaluasi penyusunan perdes APBDes tahun berjalan sudah dipastikan mengakomodir pencapaian pemenuhan Kabupaten Layak Anak dan lebih spesifik kepada mendukung pencapaian Kecamatan Layak Anak. Di tahapan yang keenam, kami akan melakukan penjajakan kerjasama dengan dunia usaha. Ada 4 tahapan yang kami akan lakukan di dalam proses penjajakan kerjasama ini. Yang pertama yaitu komunikasi efektif dengan dunia usaha akan kami jalin agar dunia usaha bersedia proaktif di dalam pemenuhan hak anak. Yang kedua, atas komunikasi tersebut akan kami tingkatkan dalam pengajuan penawaran kerjasama di dalam pemenuhan hak anak. Tahapan selanjutnya, kami akan melakukan pembuatan draft MOU antara pemerintah kecamatan dengan dunia usaha. Selanjutnya, atas draft yang kami sampaikan dan dipahami oleh kedua belah pihak, maka akan kami tingkatkan di dalam proses penandatanganan MOU antara pemerintah kecamatan dengan dunia usaha. Bapak Ibu yang kami hormati, adapun tahapan yang ketujuh yaitu pembuatan website Kecamatan Layak Anak. Di dalam pembuatan website ini, kami membutuhkan bahan pembuatan website Kecamatan Layak Anak dengan dihimpun dari stakeholder pengelola data anak yang ada di tingkat kecamatan maupun kabupaten. Setelah bahan terkumpul, kami akan melakukan komunikasi yang efektif kepada stakeholder pengelola data bahan tersebut. Hal ini tidak dikandung maksud untuk memudahkan penyusunan website Kecamatan Layak Anak. Yang terakhir yaitu dalam tahapan penyusunan website Kecamatan Layak Anak itu sendiri. Adapun tahapan yang ke-8 yaitu launching Desa Layak Anak. Launching Desa Layak Anak ini kami maksudkan untuk menjadi pilot project bagi desa yang lain di Kecamatan Gubuk agar termotivasi menjadikan desanya masing-masing menjadi desa layak anak. Di dalam tahapan launching Desa Layak Anak ini, kami perlu menjalin koordinasi dengan gugus tugas layak anak, kemudian mengedukasi apa itu Desa Layak Anak, dan yang terakhir setelah semua indikator dapat terpenuhi oleh Desa Layak Anak, kami akan melakukan launching Desa Layak Anak tersebut. Kami berharap dari 21 desa yang ada di Kecamatan Gubuk ke depan di dalam jangka panjang mampu menjadi desa layak anak secara keseluruhan. Tahapan yang terakhir yaitu monitoring dan evaluasi. Di dalam tahapan ini kami akan melaksanakan monitoring terhadap seluruh tahapan mulai dari perencanaan maupun pelaksanaan pembentukan Kecamatan Layak Anak tersebut. Setelah monitoring maka kami juga akan melakukan evaluasi secara keseluruhan atas tahapan yang kami lakukan mulai perencanaan dan sampai di dalam tahapan pembentukan pelaksanaan Kecamatan Layak itu sendiri. Atas evaluasi tersebut, atas langkah ataupun upaya yang dirasa kurang efektif ataupun kurang signifikan perubahannya untuk mencapai tujuan organisasi, maka akan kami jadikan catatan ke depan untuk bahan perbaikan.
Demikian Bapak Ibu yang kami hormati, paparan kami sebagai tugas di materi diklat komunikasi efektif yang diampu oleh Ibu Nani Widyaningsih. Saran masukan akan senantiasa kami butuhkan di dalam penyusunan aksi perubahan yang kami sampaikan di awal. Sekali lagi terima kasih atas dukungannya. Mohon like di channel YouTube yang akan kami tampilkan lebih lanjut. Demikian paparan dari kami. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.